Info kan Pak Hari sudah siap atau kita tunggu dulu? Ya, Pak Heru, mungkin kita tunggu 15 menit lagi kali ya. Oke, Ya, Pak. teman-teman, kita tunggu 15 menit. Oke, Pak, 15 menit.
Halo pagi, Bang Heru. Pagi, Pak. Ini kita masih menunggu teman-teman atau gimana? Bisa, Pak. Langsung aja, Pak. Oke, oh langsung ya. Nah, mungkin kalau kan kita mau bahasnya case on case nih. Nah, mungkin dari eh, kita refresh dulu yang ke belakang. Dari yang kemarin, dari teman-teman perangkat daerah nih, ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Izin, Pak. Kalau yang kemarin kami ada case yang perangkat daerahnya, Pak. Kode perangkat Di daerahnya apa sudah itu? fix, cuma namanya ada yang berubah. Dulunya RSUD Linggang Bingung menjadi Makujaya gitu. Tapi kodenya masih sama, Pak. Nggak apa-apa, Kak? Apakah Oh. berubah, Kak? Nah, namanya di master bisa diedit nggak? Eh, saya coba nanti, Pak. Tapi itu sih yang kami Hmm. temukan kemarin dari dinasnya. Kalau tanggal sudah kami sesuaikan per perda kemarin, RPJMD-nya posting. Oh, oke. Oke, berarti clear ya. Teman-teman perangkat daerah ada yang mau disampaikan? Misalnya dari Dalevnya, atau dari Rensanya, atau dari fasilitasi. Pak Heri nanti mau buka apa, Pak Heri? Izin, Pak. Gimana? Nanti ada Pak di sini perwakilan Bu Yulinya dari Pak Heri, Pak. Oh, Pak Heri. Oh ya, baik-baik. Baik, izin Pak Ari. Iya, Pak Heri. Ya, salam kenal. Saya ditugaskan oleh Bu Kabit untuk mendampingi membuka acara menggantikan beliau pada hari ini. Pertama-tama saya sampaikan permohonan maaf Bu Kabit dan pimpinan karena hari ini bertepatan dengan acara-acara agenda-agenda yang lain yang dikerjakan di Bogor. Nah, hari ini melanjutkan agenda yang kemarin, rencana kita kalau tidak salah di keuangan Pak ya, SIPD. Hmm, Ya, baik Pak Ari, untuk menghemat waktu, saya kira kita langsung saja mana yang disampaikan, kami ngikut saja Pak acaranya. Mungkin acara oke. kita hari ini lebih interaktif begitu, mungkin lebih interaktif, jadi saya tidak membatasi teman-teman langsung menanyakan atau menginterap, boleh kira-kira begitu Pak ya? Iya, Bapak Heri. Oke, siap. Oke, silakan Kalau Pak, lanjut. baik, terima kasih Pak Heri. Memang sesuai dengan apa ya kegiatan kemarin. Nah, ini kita mau bahas case by case. Karena kan kalau kami lihat ini untuk Kutai Barat ini sudah apa ya, sudah melaksanakan lah baik inputannya maupun fasilitasi maupun DLF-nya. Nah, paling itu kalau case yang kemarin itu kita buka bagaimana isian atau data-data yang mungkin perlu dipersiapkan seperti itu. Nah, ditemukan bahwa kalau untuk walaupun kodenya sama, menurut saya itu tetap perlu disesuaikan. Tetapi kalau menurut teman-teman itu tidak masalah, ya monggo silakan. Tapi kalau menurut saya itu perlu disesuaikan namanya. Nah, penyesuaian nama
itu kita mengacu RKPD 2026. Nah, nanti bukan potensi, ada potensi data OPD yang baru itu nanti datanya akan tidak tampil. Sebenarnya datanya ada. Itu yang potensi pertama. Namun potensi itu mungkin tidak terjadi kalau kodifikasinya sama. Jadi ada kode perangkat daerahnya, kalau itu sama, itu potensinya terjadi yang apa? Potensi yang dia sebutkan itu tidak apa ya? Ada kemungkinan tidak terjadi seperti itu. Nah, ini maksudnya untuk menyesuaikan agar konsistensi dari perangkat daerah yang ada di RPJMD Renstra itu nanti sesuai dengan nanti ke dokumen tahunan dan fitur-fitur lain di dalam SIPD. Itu yang mungkin perlu saya sampaikan. Nah, kemudian kalau yang untuk saat ini, nah kita kan mau bahas terkait dengan yang tahunan nih, seperti itu. Ya, Bapak Ibu ya izin. Iya, Pak. Ya, izin Pak Hari. Kalau Nah, seandainya ada kodifikasi yang berubah atau gini, kodifikasinya ternyata sama tapi namanya berubah, itu nggak apa-apa Pak Arya, atau datanya tetap kalau hilang kalau ditarik ulang datanya. itu datanya kan tadi saya sampaikan bahwa kemungkinan itu nggak hilang. Sorry, kalimatnya gini. Ya, Kalau ditarik ulang di dalam master LPJMD, itu sebenarnya datanya nggak hilang, hanya nggak tampil, tidak tampil gitu. Datanya tidak hilang, namun tidak tampil manakala kodifikasinya berbeda. Nah, ini kan kodifikasinya sama ya, hanya mau merubah uraiannya Iya, Pak. Iya, betul. ya, seperti itu ya. Kalau hanya merubah uraian, itu ada kemungkinan datanya tetap tampil. Karena di sini kita mengacu pada nikatnya itu kodifikasinya. Nah, memang kalau dari saya ini belum pernah nemui kodenya sama, tapi uraiannya berbeda gitu. Nah, yang terjadi itu kodifikasinya berbeda, uraiannya berbeda. Nah, ada case lain, yaitu nama kepala OPD-nya yang beda. Seperti itu. Nah, kalau kondisi kepala OPD-nya yang berbeda, mereka sesuaikan. Nah, itu datanya nggak hilang. Tapi kalau uraiannya ini, nah ini yang saya juga baru pertama di Kutai Barat. Tetapi kalau saya ya 85% itu datanya tetap ada, Pak, kalau ditarik ulang. Karena kan kita ngacunya dari kodifikasi. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, kalau hari ini eh, saya didampingi dengan tim personal tim saya. Nah, ini juga yang akan membantu nanti untuk menjelaskan terhadap kendala yang dihadapi Kutai Barat mengenai dokumen tahunan nih. Nah, di sini saya sudah bergabung, namanya Mas Roli. Halo Mas Roli. Selamat pagi, Mas Ari. Selamat pagi, Bapak Ibu. Izin. Pagi. Siang. Lagi Mas Roli. Nah, izin Mas Roli ini mungkin kita interaktif saja dengan teman-teman daerah. Nah, mungkin kalau kaitannya perjalanannya ini kita case kalau yang ditanyakan itu nanti mungkin kita bisa bantu menjelaskan bagaimana solusinya seperti itu. Baik, terima kasih Mas Roli sudah berkenan bergabung di acara pagi ini. Mungkin Mas Heru, Pak Heri, mungkin kalau ada pertanyaan, nah nanti kalau bisa sambil di share screen gitu biar enak gitu. Silakan Mas Heru, Mas Roli, kita bahas dulu untuk yang tahunan.
Ya Pak. Ini mengenai yang tadi Pak, mengenai kodifikasi tadi Pak. Saya Yap. saya skip dulu Pak. Nah yang tadi itu kami bahas tadi ini Pak, eh, yang di versi EDALAB-nya RSUD kelas Pratama ini Pak. Kodenya Ya. yang maaf yang ini Pak, yang ini sorry. Hanya kodenya sama, tapi namanya sudah berbeda sudah Pak, yang di SCPD-nya. Jadi kalau kami, apakah kami tarik tuh satu persatu untuk penarikan datanya yang di sininya, tarik datanya nih Pak, apakah harus tarik data semua dari sini Pak? Karena nama yang dari sini ini nama lama, sedangkan yang ini sudah nama baru. Itu yang pertama Pak. Nanti mungkin kelanjutannya kita ke cara input pendapatan dan lain-lain nih Pak. Sementara ini Pak, makasih Pak. Mas Hari izin langsung menanggapi, boleh Mas? Yap. Silakan Mas Loli. Siap, sambil izin diskusi. Jadi izin Pak Heru, ini berarti ada perubahan nama SKPD apa ya yang dilakukan, benar ya Betul Pak? Pak, betul. Oke, siap. Untuk posisi DALEV-nya ini dilakukan tarikan data sebelum merubah nama SKPD, begitu ya Pak ya? Ya, jadi nama SKPD-nya belum ditarik, tapi kita sudah menginput segala DALAB dan Oke. lain-lainnya. Karena kodenya sama, jadi teman di DALAB tuh muncul aja sih Pak. Nama kodenya maaf, kodenya sama. Jadi muncul. Iya, ya. Kodenya sama, bidang urusan yang diampuni juga sama, tapi hanya berganti nama. Ya, Oke. Oke, berarti memang ada perubahan apa ya, pegawai SOTK yang mendasari itu ya Pak, iya Pak. berarti benar ya? Betul. Oke. Jadi kalau kami bersaran ke depannya Pak, apalagi kan ini dilakukan di tahun anggaran berjalan, Iya Pak. diskusi pegawai SOTK-nya, jika berkenan ke depannya ini memang em, em, baiknya ketika dilakukan di tahun anggaran berjalan di tahun berkenaan, bukan T-1 ya, tapi tahun berkenaan, tahun berjalan, itu perubahan terhadap SKPD, entah itu perubahan nama, nomenklatur, kemudian perubahan, ada yang merger, ada yang pisah, ada yang bergabung, itu baiknya eh, menggunakan sifat kode tunggu, membuatkan, yaitu dalam artian membuatkan rumah baru atau kodifikasi baru, seperti itu Pak, baiknya. Memang effortnya lebih besar, lebih banyak, tapi tracking dan historical data itu tetap bisa kita amankan atau kita arsipkan secara detail dan jelas. Ini karena sudah terlanjur kepala Mbak Safa, izin saya menjelaskan. D yang awalnya namanya ini kelas D Pratama Sendawar, kita ubah langsung namanya menjadi RSUD Bangku Jaya Linggan, tidak menambah SKPD baru kan ya Pak? Ya Pak, betul. Itu. Nah, ini ada historical yang hilang. Jadi historical yang hilang itu apa Pak? Bukan hilang juga sih. Ya, sebenarnya datanya ada tapi tidak tepat, kurang tepat seperti itu. Kita ingat bersama tahun 2025 kemarin kita menyusun RKPD tahun 2026, yang mana pasti nama RSUD ini range-nya masih range RSUD kelas D Pratama Sendawar. Sampai Perda APBD jadi masih namanya Sendawar. Bayar gaji, kemudian beli obat,
pencairan pelaksanaannya atas nama RSUD Sendawar. Di sana. Gitu. Nah, perhitung cut off katakanlah perdanya per bulan ini atau bulan kemarin. Karena cut off-nya bulan kemarin atau bulan ini baru terhitung perda STK-nya terbit. Nah, setelah itu dokumen yang keluar baru mengatasnamakan RSUD Mangkucaya Lingga. Nah, posisinya ini sekarang hilang nih. Tidak, bukan hilang. Datanya ada normal tapi tidak konsisten. Akibatnya kalau kita replace kayak gini, anggapannya si RSUD ini sudah ada sejak murni awal pembentukan dokumen APBD dan RKPD, dan pencairan dari Januari pun sudah legal standingnya di luar, perda STK-nya baru keluar tanggal berapa, itu tanya berlakunya mulai kapan. Nah itu kalau sekarang kami depannya ini untuk treatmentnya ini mungkin baiknya ke depannya nanti dibuatkan sifatnya itu bertumbuh, jadi menonaktifkan yang lama ke RSUD. Misalnya nanti akan ada dua RSUD gitu ya, dengan maksud yang sama, tapi jadi RSUD lama ini tetap ada kelas D Pratama Sendawar, tapi kita buatkan lagi RSUD Mangkucaya Lingga. Nah, hal-hal apa saja yang telah direalisasi secara nominal angka dan target capaian kinerja ini, kita tetap tinggalkan di RSUD yang lama. Nah, sisa yang belum dilaksanakan, kita pindahkan dia untuk dilaksanakan di RSUD, yang karena kan dia tidak 100% lagi nih. Persen secara aktual pelaksanaannya ini sama semua orang-orangnya, dari bendahara, kepala rumah sakit, direktur gitu, tapi segala macam sama, tapi secara dokumen kan dia berbeda harusnya. Secara dokumen itu berbeda. Kayak gitu saran kami. Nah, untuk yang posisi tarik data ini, kalau ini berarti ngambil dari, ya pasti namanya tetap sama sih harusnya ya, karena dia arsipnya ini arsip data dokumen RKPD. Kayak gitu. Mas Hari, izin. Iya, Mas. Ya, saya lupa kemarin Mas, ini narik dari master SKPD langsung atau narik SKPD dari RKPD-nya. Oke, Mas, baik. Kalau siap. Nah, memang kalau untuk penyusunan BPJS Renstra itu memang menarik dari data Master Perangkat Daerah SKPD tahun 2026. Nah, kalau case yang kita temui kemarin, untuk Kutai Barat, sebelum melakukan penginputan Renstra, dia belum melakukan penarikan sama sekali. Nah, ini mungkin ada pandangan bahwa data perangkat daerahnya itu sama. Pertama dari kodifikasinya. Itu mungkin ya, ini izin Bang Heru, kita diskusi aja ya. Koreksi kalau saya salah. Nah, jadi seperti itu. Jadi sampai selesai penyusunan Renstra. Nah, kemarin baru diketahui bahwa ada satu OPD atau UPT itu ada uraiannya yang berbeda, nama uraiannya. Secara kodifikasi memang sama. Nah, kalau dari sisi penyusunan Renstra, manakala dia melakukan penarikan ulang, artinya penarikan ulang ini bertujuan untuk menyamakan data perangkat daerah, itu masih dimungkinkan. Artinya teman-teman daerah ini masih dimungkinkan untuk penyesuaian kodifikasi dan nama perangkat daerahnya. Nah, kalau dari sisi data memang tidak hilang.
Nah, tadi juga sudah sampaikan Mas Oli kalau sisi data tidak hilang karena kan kodifikasinya sama ya. Nah, kalaupun di Rensa itu juga tidak hilang. Nah, nanti tinggal kalau di Rensa itu tinggal tarik ulang untuk penyesuaian. Nah, nanti datanya tinggal dipindahkan seperti itu. Itu kalau tidak tampil, tetapi umumnya kalau saya berpandangan bahwa sepanjang kodifikasinya sama, datanya itu tetap tampil terhadap hasil tarikan yang terakhir seperti itu. Nah itu kalau dari sisi dokumen jangka menengah masih dimungkinkan Mas Roli. Nah yang saya mau tanya ini Mas Heru itu yang ditampilkan di kanan, yang di apa namanya Windows kanan, ini data RKPD 2026 atau master dari tahun berapa nih Mas Heru? Oh 2026 ya. Oke, terus izin konfirmasi juga masih juga nih Mas Roli. Kalau untuk data perangkat daerah itu setiap tahunnya dia ada master sendiri atau hanya ada satu master gitu, Mas Roli? Iya, iya. Jadi kalau untuk master ini nih dia setiap tahun Mas, setiap tahun untuk pengarsipannya. Jadi bisa beda lintas tahun pun bisa beda itu. Oh bisa beda. Iya. Oke, terus kemudian Mas Heru di sini dari 2026 terus sampai sekarang ini kan tidak ada konteksnya mau ada perubahan perangkat daerah kan ya? Tidak ada, Pak. Tidak Oh, ada. kalau tidak ada sebenarnya ini masih relatif aman. Nanti tinggal disesuaikan saja nama perangkat daerahnya. Nah, kalau dari sisi Rensa nanti tinggal tarik ulang seperti itu. Ini kan mungkin kemarin kelewatan ya, udah keburu selesai menyusun eh Rensanya gitu. Betul. Begitu sih, Mas Heru. Jadi eh, apakah ini kita bisa tarik langsung atau nanti terus mengganti nama atau prosesnya seperti apa nih, Pak? Oke, Mas Heru suaranya agak kecil ya, suaranya agak kecil. Kalau speaker saya padahal udah 100% nih. Oke, jadi gini, ini nanti bisa ditarik ulang untuk menyesuaikan nama perangkat daerahnya. Artinya kalau memang nama perangkat daerah atau nama UPT itu sudah benar yang di RKPD 2026, itu silakan tarik ulang. Artinya kan kita yang benar itu yang di RKPD 2026 ya, Mas Heru ya. Iya, Pak. Betul. Oke, jadi nanti ditarik ulang, tinggal menyesuaikan yang master perangkat daerah di Resa. Nah, nanti juga untuk konsistensi ke fitur-fitur yang lain, maksudnya seperti itu gunanya nanti. Nanti biar dalefnya sama, gitu kan, nama perangkat daerahnya. Karena tadi yang disampaikan Mas Oli juga nanti apa ya, mempengaruhi dari sisi eh, apa ya realisasi keuangan seperti itu. Oke, itu berarti clear ya ini nanti bisa ditarik ulang. Oke, mungkin ada case lain. Eh, dari saya sementara ini dulu, Pak. Nanti akan saya coba eksekusi. Oke, kemarin yang ditanyakan itu terkait dengan pendapatan gimana? Takutnya saya juga lupa kemarin yang terkait pendapatan itu. Oh iya, Pak. Kita kan di Dalep itu nanti ada tarik data untuk memunculkan angka realisasi triwulan 2-nya. Nah, teman-teman kan waktu itu menginput realisasi fisiknya. Pada waktu tarik data itu kami sementara ini di Bapeda itu menarik data triwulan 1 munculnya, triwulan 1, maaf, pergeseran 1. Sedangkan di SIPD yang eh, kami pakai ini sementara ini sudah pergeseran 2 itu sudah, maaf, perubahan pergeseran 2 itu sudah tutup, sudah selesai gitu. Tapi tidak muncul Hmm, di listnya pas Dalep itu Pak untuk tarik datanya. Jadi pas kita tarik RKPD dan Renstra, pas RKPD-nya dipilih itu
cuma muncul pergeseran satu gitu. Seperti itu, Pak. Oh gitu ya. Oke, oke. Oke deh. Nanti kalau yang itu kami cek untuk yang pergeseran keduanya ya. Pergeseran keduanya sudah ditetapkan ya, Pak Heru? Pergeseran sudah ditutup sih Pak tanggalnya, tanggal Kalau di sini tanggal 11. sudah tertutup sih Pak. Sorry, bulan 11 tanggal 6. Ini pergeseran kedua tahun 2026 kan ya Pak ya? Oke. Betul Pak. Berarti bukan masalah input pendapatannya, tapi kendalanya di waktu penarikan datanya di kita ya, yang berkendala ya. Eh, tapi secara struktur pendapatan, apakah memang beda, Pak? Gimana Pak? Kalau di pas Dalep itu kami tarik yang tetap yang angka murni sih Pak di per Maret itu, per tanggal jadwal itu di realisasinya. Kalau memang itu Oh, nanti yang bisa dapat, realisasinya ya. ya Pak di realisasinya betul. Oke. Oh, nggak tahu ya. Karena harusnya sudah sih. Harusnya sudah, ini kan tanggal sekarang tanggal 11 bulan 6, saya tanggal 11 bulan 6. Udah lama ya pergeserannya ini, berarti Pak harusnya sudah membuka tahapan untuk pelaksanaan juga ya. Pencairannya sudah membuka ini data yang tidak bisa tertarik ini data anggarannya atau data realisasinya Pak untuk pendapatannya? Kalau ini realisasi Pak di masih perencanaan tuh Pak. Pagu di Data realisasi ya data atau data realisasi, data angka rupiahnya. oh iya ya, maksudnya data angka rupiahnya itu angka anggarannya atau angka realisasinya? Realisasi Pak. Kalau dia tertarik, asumsinya Realisasi ya. teman-teman, asumsinya teman-teman sih, yang pertama realisasi tidak tertarik. Hmm. Terus ada teman-teman, sedangkan pagunya ini saya coba konfirmasi lagi Pak. Pagu anunya OPD-nya Pak. Oke, baik. Izin menambahkan Mas Roli, Mas Heru. Nah, nanti kalau yang pergeseran kedua itu memang tadi yang kedua 2026 sudah ditutup ya. Sudah Pak. Itu bisa kelihatan tanggalnya nggak Mas Roli ya? Tanggal kapan itu nutupnya gitu? Untuk yang pergeseran tadi ya Mas ya. Iya, kedua. Ini kalau saya izin share screen ya. Ya. Kalau ini kita lihat, ini tanggal 6 Mas. Sorry, tanggal 11. Oh, bulan 6. Ya. Oke. Nanti kalau gitu nanti kami cek Mas Heru untuk dari sisi tampilan data di dalam. Berarti itu nanti area kami, Mas Heru. Nanti saya kabarin. Ya Pak. Oke. Terus ada lagi case-case yang lain? Nah, izin mungkin kalau belum ada pertanyaan dari teman-teman Kubar, kira-kira ada kisi-kisi nggak Mas Oli yang perlu diperhatikan oleh teman-teman Kubar nih untuk 2027 Mas Oli? Iya, ini sedikit update juga teman-teman Kobar mungkin untuk ini 2020. Kalau untuk 2027-nya sendiri Pak, ini
Kalau pettingan nanti paling muncul di pengumuman. Misalnya kalau ada surat edaran, ada pemutakhiran, ini kan ada nih Kemendagri, atau bisa juga di ICPD pemutakhiran, bisa lengkap data-data pemutakhirannya. Kalau ini kan dokumen PDF-nya, kayaknya teman-teman juga agak susah mencari datanya di dokumen PDF-nya. Bisa kalau secara sistem itu tersedia di sistem pemutakhiran. Ya, Pak, untuk tahun 2026, 2026 sebenarnya dan 2027 juga, eh, untuk keperluan yang diperhatikan itu sebenarnya ada beberapa penandaan tematik, Pak, seperti mandatory spending pendidikan, kemudian adanya belanja SPM dan lain sebagainya. Itu stunting, kemiskinan ekstrim, itu opsional. Datanya itu kita berikan sudah bisa. Ini misalnya sekarang teman-teman jadwalnya ini sudah penetapan RKPD 2027 sudah masuk ke anggaran. Nah, sebenarnya itu ya kemarin ya, kalau memang belum melakukan penetapan, sebenarnya untuk posisinya ini sudah bisa mengecek nih, sudah bisa mengecek untuk jadwal posisi angka waktu pada saat perencanaan. Jadi memang waktu kemarin Mas Sari itu ada masukan juga dari teman-teman waktu sosialisasi itu, kalau di tahapan perencanaan itu tidak bisa mengakses data-data tematik. Nah, sebenarnya itu sudah bisa dilakukan untuk tematik-tematik itu. Nah, mungkin yang harus diperhatikan ini coba kita sampling untuk yang belanja pendidikan ya. Tema pendidikan ini. Nah, ini sudah benar nih Pak. Terima kasih. Jadi kemarin itu Pak ada pergantian subkegiatan pada pendidikan. Untuk perhitungan monetary spending fungsi pendidikan ini, dia tidak lagi mengambil subkegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN, tapi spesifik membaca ini termasuk hasil dari pemutakhiran Pak di tempatnya Mas Hari, tersinkron otomatis dengan sistem. Kalau kita cari gaji di sini, ini yang kegiatan program pendidikan baca. Nah, yang kalau ketika kita alokasikan tahun 2026 untuk fungsi mandatory spending pendidikan ini yang dihitung. Tapi setelah adanya pemutakhiran, program penunjang kegiatan gaji yang lebih spesifik, ini langsung membaca yang penyediaan gaji dan tunjangan bidang pendidikan. Nah, hari kemarin itu untuk saya kita, nah untuk memilah mana gaji yang memang untuk hanya untuk bidang pendidikan dan mana yang untuk kebudayaan. Berarti yang untuk kebudayaan pakai yang gaji dan tunjangan ASN biasa. Untuk secara peruntukannya, kalau yang untuk pemenuhan spending ini menggunakan yang penyediaan gaji dan tunjangan bidang pendidikan. Karena untuk yang formulasi 2027 sudah tidak lagi membaca subkegiatan ini sebagai bagian dari perhitungan mandatory spending pendidikan. Selanjutnya mungkin untuk tahapan ini sudah lebih ke ini sebenarnya saya menggunakan rincian belanja ya Pak ya. Nah, ini bagus Pak. Sebenarnya ada baiknya karena dari teman-teman ini sepanjak dari RKPD pun sudah bisa mengetahui posko belanja alokasi belanja pegawai 30%. Jadi tanpa harus menunggu ke mekanisme penganggaran ini, kalau kita lihat belanja pegawainya. Tapi ini Pak, ini yang harus diperhatikan untuk alokasi pendapatannya ini sepertinya
tidak belum pas nih, belum pas. Dan total alokasi belanja pegawai kayak itu juga sepertinya belum terbaca kayak gitu. Untuk tunjangan guru, faktor kekurangan tunjangan profesi guru, TPG dan gaji. Ini di pendapatan seperti yang tadi disampaikan. Untuk pendapatan ini dia adanya didanai dari DAK non fisik. Nanti silakan diinputkan rekeningnya. Nah, ini kebanyakan kalau saya lihat kesalahannya ini berulang di teman-teman. Kalau kita lihat posturnya, ringkasannya ya, mungkin ringkasannya ini sebenarnya maksud hatinya sudah input ini mungkin ya. Kita cari TKG. Oh, belum ada juga TPG. Nah, belum ada juga. Nah, mumpung belum ada, ini karena kemarin itu sempat ada yang teman-teman dari PMK itu yang itu acara sosialisasi bilang sudah input tapi tidak terbaca. Nah, takutnya itu inputnya salah kode rekeningnya, misalnya TKG ya. Nah, yang biasa kan yang di inputnya yang ini, sorry ini pengembalian. Nah, yang ini yang inputnya. Tapi ini sudah tidak nomenklaturnya tidak seperti ini. Nah, ini adanya yang langsung saja copy dari nama tematik lampirannya, dicari saja. Ini ketika diinputkan otomatis akan terbaca sebagai faktor pengurang muncul di rekap belanja gawainya. Ada beberapa hal lain lagi mungkin saya kira nanti kita sambil berdiskusi untuk fitur-fitur penambahan lainnya. Karena teman-teman provinsi itu kemarin baru mendapatkan penambahan fitur, baru dapat mengakses data Bapak Ibu di kabupaten kota. Jadi teman-teman provinsi sekarang posisinya sudah bisa mengakses data semua data dari Excel, data bentuk PDF, perencanaan anggaran sudah bisa. Ini sinkronisasi model pengawasannya sudah lebih jalan. Mungkin itu sudah Ya, tambahan. baik. Makasih Mas Roli. Mungkin dari teman-teman, Kubar ada yang mau disampaikan? Tadi kan udah kelihatan tuh terkait dengan mandatory spending terkait dengan tunjangan, maaf tunjangan gaji guru. Kemudian ada yang belum terinput tuh terkait dengan DAK-nya seperti itu. Izin Pak bertanya. Eh, kami ini operator baru nih Pak yang sekarang ini. Jadi ini dari awal lagi nih saya mau mencoba bertanya nih. Cara menginput pendapatan, terus meletakkan pagu batasannya tuh Pak, seperti apa. Terus nanti memvalidasinya tuh hal-hal apa yang biasanya diperlukan untuk memvalidasi pagu batasan itu. Kadang-kadang kan ada hal-hal yang memang harus diselesaikan dahulu baru bisa validasi. Kemudian kalau kita mencari defisitnya seperti apa di dalam penganggaran tadi. Terus pertanyaan selanjutnya, kalau kita melihat struktur gitu di ringkasan APBD itu nanti seperti apa? Dan ini rencananya kami tuh akan mau mengunci per sub gitu Pak, rekening belanjanya yang terhitung dan positif list gitu. Kami sudah beberapa itu mengambil dari data KMK itu, jadi sudah dapat datanya. Nah rencananya mau kami kunci gitu Pak, hanya tertentu aja yang bisa muncul gitu. Mungkin nanti bisa diberikan arahan dari Bapak semua. Oke, terima kasih Pak. Baik Pak Heru. Jadi
enaknya saya yang share screen atau nanti kita coba bergantian. Ada mungkin teman-teman dari Kubar yang ingin share screen, terus kita pandu bersama. Mungkin dari kami bisa mengikuti dari sini Pak. Aman. Oh ya, sudah siap. Saya ingin share screen. Ya, untuk posisinya Pak, ini pengaturan awal dulu ya. Pengaturan awal ini yang bisa diakses oleh admin daerah. Jadi user admin daerah ini, nah ini eh, harus mengatur pengaturan umum lah istilahnya. Eh, Status kepala daerah, kemudian nama kepala daerah, wakil kepala daerah, dan lain-lain pengaturan-pengaturan lain seperti itu. Nah, akun admin daerah ini juga dia bertugas mengatur profiling SKPD. Tadi mengatur kodifikasi SKPD, bidang urusan yang diambil oleh SKPD tersebut, kemudian nomenklatur SKPD, dan user pengguna anggaran VA, kepala SKPD masing-masing SKPD beserta dengan unit SKPD-nya. Izin Pak, Ya ini Pak, sambil penjelasan boleh kami potong pelan-pelan Pak. siap-siap. Boleh, Nah, silakan Bapak, nah, silakan. Sambil diskusi juga boleh Pak. di sini sebagai akun sekda ya Pak. Betul, sebagai akun admin daerah Pak, atau sekda, betul Pak. Oke, jadi menyeting tadi itu semua pakai akun sekda. Betul, Oke Pak, betul lanjut Pak. Bapak, betul. Siap. Jadi kalau mau melakukan perubahan SKPD, oh misalnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini eh, berpisah gitu misalnya. Ada akun Dinas yang Pendidikan. bisa mengakses selain ini Pak, gimana? Atau cuma sekda aja? Oh Jadi ya, kita bisa untuk mengunci. pengaturan user manajemennya ini Pak, itu hanya diberikan kewenangan kepada admin sekda atau user sekdas sebagai administrator tertinggi di daerah, sebagai jabatan PNS-nya. Jadi tidak ada akun selain akun sekda yang bisa merubah SKPD, menghapus SKPD, mengunci SKPD, merubah nama PA dan segala macamnya itu tidak bisa, Pak. Siapa? Seperti itu, Pak. Siap. Nah, ini masalahnya eh, untuk akun sekdanya ini yang memang secara struktur ya memang harus secara apa desain awalnya berdasarkan regulasi memang harus dioperasionalkan oleh sekda ya. Nah, tapi dalam penugasan bisa dibuatkan SK tugas dan segala macam gitu. Kan untuk operasional sehari gitu. Nah, Kalau di di akun ini izin Pak, pun izin. ya Pak, ya Eh, Pak. biasanya kalau teman-teman tuh kan ada dari kepala badan gitu, dia bisa mengeset operator gitu. Kalau di akun sekda tidak ya Pak ya? Mengeset operator gimana Pak? Kalau di level untuk penginputan anggaran tuh, Pak di perencanaan itu, dia bisa set Oh operator ya, seperti itu. Nah oh ya kalau di itu sini apakah oh ya, 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 itu nanti kita ke sana Pak. Jadi eh, saya izin menggambar sedikit ya. Selanjutnya, selamat datang kami ucapkan kepada para kepala seluruh serta seluruh perwakilan dari penting seluruh provinsi maupun kota. Secara langsung. Kelihatan ya Pak ya, PPT ya. Halo Pak. Jadi oh ya user manajemennya ini seperti ini Pak. Pada saat kita menggunakan itu, jadi Bapak Ibu di pemerintah daerah hanya diberikan satu akun, yaitu dengan level admin daerah gitu ya. Nah, admin daerah ini jabatannya kalau itu kan posisinya sekda, gitu ya. ya Pak. Nah, dari akun sekda nanti dibuatkan pada pengaturan SKPD tadi Pak, buatkan oleh user sekdanya ini.
SKPD ini berarti PA garing KPA. SKPD dan unit SKPD itu. Nah, setelah user PA dan KPA terbuat, nanti admin sekda ini juga menentukan nih admin Bapeda, yang satunya lagi user admin keuangan. Gitu. Ini kan krusial untuk starting tahapan perencanaan penganggaran yang ini yang digunakan untuk membuka jadwal RKPD, set batasan pagu. Iya, betul. Nanti dari sini kita lanjut yang SKPD dan unit SKPD dulu. Ini dia beranak lagi, dia membuat, misalnya kalau yang di SKPD unit SKPD, kabit, ya kan setara kabit, setara kabit, dan operator. Ini leveling actionnya. Gitu. Yang ini kan dengan fungsinya mengatur batasan pagu dan nah yang mengeset input anggaran itu kegiatan mana yang bakal dilakukan oleh siapa di SKPD ya di sini aktornya Pak. Di depan. Oh iya. Aktornya itu SKPD dan PA-KPA ini gitu. Dia tidak ini oleh admin daerah, tidak diatur langsung oleh admin daerah, tapi kewenangannya ada di sini. Nah, untuk mengeset batasan pagu, batasan pagu ini, admin daerah bisa mengeset batasan pagu, penyebar sekda bisa mengatur batasan pagu, dan admin Bapeda bisa mengetes batasan pagu. Admin keuangan fungsinya dia membuka jadwal penganggaran dimulai dari keluar PPAS sampai dengan perubahan APBD murni, APBD, pergeseran, dan perubahan tanggung jawabnya sama juga untuk admin Bapedanya. Nah, dalam tugas kewenangannya masing-masing, dua admin ini bisa membuatkan masing-masing ini yang kita sebut akun bantuan mitra Bapeda yang bisa dibagi per bidang, sosbud, ekonomi, dan sebagainya. Dan yang ini penyelia keuangan. Akun penyelia dalam verifikasi validasi rega di sini, dalam verifikasi validasi RKK dan PPA di sini. Nah, ini kan nanti fungsinya juga di sini untuk memvalidasi sulam pokir yang masuk masyarakat. Ini kan bukan hanya satu ya, beberapa. Harusnya misalnya mitra Bapeda 1, mitra Bapeda 2, 3, dan seterusnya. Mitra Bapeda 1 ditugaskan bertanggung jawab dari stabilitas dinas pendidikan dan kebudayaan sampai dinas mana. Itulah tanggung jawabnya dia, rencanya, data-datanya, data usulannya pun dilakukan validasi di sana. Itu yang memberikan tugas bukan admin daerah, tapi admin Bapeda. Begitupun dengan admin keuangan, hal yang sama pun bisa terjadi pembagian tugas. Kayak gitu. Ini sebenarnya selain ini juga ada tugas admin sekda, yaitu membuatkan user untuk DPRD. Nah, ya DPRD otomatis untuk mengusulkan pokir. Anggota dewannya nggak bisa login dan nggak bisa bukan cara usul pokir. Tapi kalau anggota dewannya untuk orang yang ngusulinnya ini nggak dibuatin akun, orang nggak bisa masuk. Gitu. Sudah, ya ini berjalan seperti biasanya di sistem. Kita kembali lagi ke sistem. Untuk
seperti itu kan manajemen user ya, lumayan banyak. Ya, Pak. Ada kelurahan desa, ada admin standar harga satuan, itu eh, lumayan banyak settingannya dengan perannya masing-masing. Tapi kalau untuk basic operasionalisasi sudah kita bahas tadi. Itu ini lumayan banyak nih, ada penyelia inspektorat untuk melakukan review. Itu ada admin standar harga untuk menyusun standar harga satuan. Ini ada tim BPK untuk misalnya ada pemeriksaan mana surat tugas tim SK tim BPK-nya dibuatkan usernya, BPK-nya bisa login ke SCPD, bisa ngecek data-data Bapak Ibu. Makanya tadi saya sampaikan itu perubahan SKPD itu jangan langsung timpa. Nah, historical datanya agak ribet tapi nggak apa-apa harusnya karena secara data pun tidak hilang. Masih bisa dijelaskan lah. Oke, Pak. Kemudian selanjutnya ini untuk pengaturan batasan baru ada di sini. Ini per, per ini ya perangkat daerah misalnya kita langsung kasih ya dinas pendidikan ini batasnya dikasih duit segini ya, itu berarti dia harus input di bawah ini atau tidak bisa melebihi dari ini ngepasin di sini. Atau kita mau lebih detail di perangkat daerah kegiatan langsung info kegiatannya kita atur satu-satu. Dinas pendidikan gaji kamu dikasih segini, ATK kamu dikasih segini, penyusunan dokumen tentang perangkat daerah kegiatannya apa kamu segini, lebih detail lagi. Yang kedepannya mungkin yang kita gunakan ini kembangkan untuk bersumber pendanaan, jadi tidak gelondongan lagi seperti ini, tapi akan dibagi ya angka 1, sekian ini bersumber dari PAD berapa, DAU berapa, DAK berapa. Itu yang mungkin kedepannya akan dikembangkan seperti itu. Itu kita simulasikan misalnya kita adalah admin Mopeda. Akun admin Mopeda inilah yang dia melakukan tambah jadwal, buka tutup jadwal untuk memulai starting penyusunan dokumen tahunan Renja SKPD dan KPD. Kalau dia tambah, ini pilih sinkronisasi data-datanya ini yang mempengaruhi sinkronisasi indikator, kemudian outcome, indikator, pakai satuan data-data Renja dan yang KPD tabelnya. Kita lihat kan ada yang ini dan hingga persiapan macam rancangan awal, rancangan Nah, ini ada 2 metode sebenarnya, baik di perubahan maupun di menyiapkan rincian belanja dan dengan rincian belanja berarti teman-teman harus mendetailkan menyusun belanja ATK, belanja dinas, belanja modal dan sebagainya. Kalau tidak menggunakan rincian belanja, berarti kita berhenti sampai penerjemahan sub kegiatan lokasi, kemudian pagu sub kegiatan bersumber pendanaan. Tidak menerjemahkan rinciannya. Nanti masuk di tahapan kuota TAS, di tahapan APBD, baru diterjemahkan RKA-nya oleh teman-teman. Jadi hukumnya nggak diikutin, Mas. Seperti itu. Hukumnya tolong nggak diikutin berarti. Iya. Itu fiturnya. Dan terus terang baru nggak juga di Petum ternyata sudah ada. Kemarin di Ya, saya kira di Petum doang, ternyata belum bisa sudah ada, Pak. melakukan beberapa aksi. Nah, ini yang tadi kunci Pada saat tambah kita masuk ini, kegiatan. mereka bilang, Misalnya kami lagi untuk menghitungkan, Pak. checking data-data hasil tanpa KPD, kita bisa melakukan stop dulu. Jadwalnya tidak dikunci, stop inputannya itu dengan cara dilakukan semua tombol tambah kegiatan dan semua tambah rincian. Tinggal nunggu. Jadwalnya itu ya sudah terlalu di kunci.
Seperti itu. Ini juga ada tombol reverse atau kebalikannya itu membuka semua ini. Kalau semua itu ada juga yang di dalam SKPD-nya, option mode untuk melakukan per SKPD-nya. Terus ini kunci supaya tersebut. Jadi supaya mencatat yang akhirnya di sini. Nah ini seperti ini kan kita lihat hanya yang terbuka satu. Ini manajemen ya. Ya. Nah ini dia buka subkegiatan, buka rincian lagi saya. Jadi kita bisa memilih mana yang terbuka, mana yang terkunci, mana yang boleh diinput, mana yang tidak boleh diinput. Nah posisinya karena di sistem ini dia menganut data mengalir, itu mengamanatkan dari PP 12, Permendagri 86, Permendagri 77, semenjak KPD ditetapkan ketika kan nominal angkanya sudah ada pagu indikatif dari RKPD sudah ada data-data subkegiatannya sudah ada ketika masuk ke tahapan penganggaran sebenarnya untuk melakukan ubah subkegiatan itu sudah tidak bisa lagi. Nah, karena statusnya itu otomatis dikunci, tidak bisa lagi melakukan top up nilai subkegiatan. Nah, misalnya kita katakanlah subkegiatan pembangunan unit sekolah baru di RKPD sudah kita tetapkan nilainya 55 sekian. Itulah yang akan mengalir dan menjadi patokan dalam merincikan belanja dan menjadikan plafon anggaran sementara di pemerintah daerah di tahapan anggaran. Gitu. Kita tahu bersama bahwa APBD disusun dengan memperhatikan PPAS dengan memperdomani RKPD kayak gitu. Jadi didasarkan pada RKPD sehingga sinkronitas sinergitas antara dokumen perencanaan, dokumen anggaran, selaras. Tapi kalau misalnya ada penambahan kegiatan lain di luar ketentuan RKPD yang telah ditetapkan, silakan buatkan berita acara penambahan subkegiatan. Nah, ini berita acara kesepakatan subkegiatan ini berdasarkan PP 12, Permendagri 86 dan Permendagri 77 bahwa kesepakatan penambahan subkegiatan ini sepanjang memenuhi kriteria darurat mendesak atau sesuai ketentuan peraturan undang-undangan. Nah, dituangkan alasan penambahannya apa, kan? Ini ada berita acaranya ini, formnya ini otomatis dari sistem lampiran mana-mana saja yang ditambahkan itu otomatis tidak ada di RKPD tapi baru muncul nih di PPS untuk subkegiatannya kayak gitu. Kemudian yang antara kepala daerah dengan DPRD. Kalau tidak ada ya silakan tidak usah ada berita-berita acara itu kayak gitu. Kemudian untuk ya, untuk validasi apa saja yang harus diperhatikan. Nah ya, jadi untuk sebagai konsekuensi kita menggunakan rincian belanja, ini mungkin yang sering kelupaan ya. Hal yang diperhatikan itu ketika sub kegiatannya itu misalnya katakanlah ini di Excel aja biar enak ya, biar ke gambar. Karena di sistemnya lagi berjalan dah jadwalnya. Pembangunan unit sekolah baru ya. Saya izin share screen. Nah, ini katakanlah kita dari RKPD sudah disetting kodenya. Ini pembangunan unit sekolah baru 50. Nah, ini kan datanya mengalir otomatis ke tahapan penganggaran. Berarti data yang sama, tapi dengan ini kita ganti nama pagunya menjadi portal belanja. Pemaknanya sama nominal rupiah, tapi memang pada fase yang berbeda.
kayak gitu. Ini bersumber dari beberapa rincian di dalamnya, rincian belanja modal dan sebagainya. Nah, ternyata kita baru merincikan belanja kita itu sebesar 30 atau katakanlah ya, gitu. Nah, ketika ini pagu sorry, validasi gitu ya. Ketika kita lakukan validasi, ini dengan menggunakan rincian belanja ya, angka total belanja atau total rincian deh, ya nggak bingung ya, rincian. Angka total rincian akan mengupdate yang sebelah kirinya. Ini akan ganti jadi 4, ini jadi tetap tersimpannya segini. Kayak gitu yang akan terjadi. Nah, buruknya ketika kita lupa menginput rincian, tapi pagunya kita sudah save, kita validasi, akan jadi 0 di sini. Di sini akan jadi 0. Kayak gitu. Karena paramnya ini tidak bisa diubah. Pagunya ini kan bersumber dari APD. Ketika masuk, kita merinci. Kalau kita merinci di bawah, kita mau validasi. Validasi itu krusial, Bapak Ibu. Validasi itu krusial. Dia mewakili aksi user PA atau user KPA mengamini atau apa ya, kalau di aksi di dunia nyata menandatangani usulan Renja, RKA, kegiatan bahwa benar kami pagunya segini gitu. Kalau kejadiannya misalnya tadi awalnya pagunya segini, tapi dirincikan cuma segini, nah ketika divalidasi ya turun dari RKPD. Tapi data RKPD-nya nggak ini ya, nggak update ya, karena terarsip. Bagi kegiatannya otomatis jadi 400 kayak gitu. Pagu validasinya karena yang diamini adalah 400 ini. Sedangkan diberikan keleluasaan dari RKPD 500, tapi hanya merinci 400 ketika divalidasi. Angkanya jadi turun gitu. Sementara angka di RKPD-nya 500 gitu. Nah, itu makanya kami munculkan ini batasan pagu, inputan pagu, pagu validasi dan rincian sebagai patokan parameter Bapak Ibu dalam melakukan inputan. Kayak gitu. Agar tidak bingung. Inputan pagu ini ya ini total inputan subkegiatan pagu bersumber pendanaan bersubkegiatan yang belum divalidasi. Jadi kadang-kadang bisa terjadi selisih nih. Nah, misalnya selisih itu berarti belum divalidasi. Controlling gampangnya itu bisa dianalisis dan rekap data ya. Rekap data ini kalau mau enaknya nomor satu. Nomor satu. Nah, ini kita bisa cek SKP di mana yang belum melakukan validasi. Ini Excel-nya udah keluar. Coba ya, share screen. Ya, coba. Kelihatan ya Excel-nya, Pak Ibu? Kelihatan, Pak. Oke. Nah, ini kan SKPD, unit SKPD, pagu dan rincian. Nah, nanti ini kalau mau dimanualkan juga bisa di otomatis. Nah, uang mana ada selisih enggak, ada yang belum validasi enggak, ini harusnya aman, tidak ada permasalahan antara pagu dan rincian, sudah sama semua, berarti sistemnya secara otomatis dia balance satu daerah. Dari SKP dia udah sama balance satu daerah, itu bisa ditindaklanjut dengan mengunci jadwal, menetapkan jadwal yang sedang berjalan. Gitu kira-kira Bapak Ibu. Izin Pak menambahkan. Tadi itu kalau di sistem kita sudah melihat cara penginputan, validasi, dan lain. Kalau untuk pendapatan Pak,
Terutama nih di perubahan RKPD nih Pak, bagaimana nih Pak? Terutama Ya, mungkin ada hal-hal yang perlu kita sikapi nih Pak, seperti apa? Penginputannya nih Pak. oke, oke. Terima kasih Pak. Untuk pendapatan sendiri ini saya langsung jelaskan sama ini ya, pembiayaan. Siapa? Biasanya itu yang ini juga sama ya tipenya. Saya diperlukan juga pembiayaan, misalnya ada inputan silpa dan sebagainya. Kita buka 2026 ya. Jadi di tahun berjalan ataupun tahun 2027 itu Waalaikumsalam warahmatullahi biasanya terjadi seperti ini. Ini kan Siap. ada pendapatan ya. Masih Nah, ini ada beberapa SKPD, ngadem tuh, ngadem. Rumah tapi sakit Pak Belut. kejadiannya gini. Ah, Ya, ini ya. Nah, iya Pak. Sakit. Nah, kejadiannya, kendalanya itu biasanya gini. Pak, kami sudah pendapatan, tapi tidak muncul. Kami tidak bisa input pendapatan di sini. iya, iya. Karena ternyata Betul, nanti kan perlu ada tidak muncul scoringnya SKPD-nya. kan. Tidak munculnya gimana ya? Coba ya. Kalau kondisinya kayak gini. Tadi kan harapan insan ya yang kita edit ya, yang ini Ya. ya. Betul Pak. Nah, hilang dia. Nah, kalau hilang bingung nih. Wah, Pak, ini data pendapatannya ada tapi SKPD-nya hilang. Iya. Tidak seperti itu juga. Ternyata ini Akan menggunakan dapat admin daerah. Kita lakukan uang edit. terus. Ini input semua akun Inilah. pendapatan daerah. Simpan. Muncul lagi dia. Nah, gitu. Itu pun sama halnya dengan tahun 2027. Begitupun dengan pembiayaan. Ruangan yang mana? Yang Pembiayaan. keuangan soalnya. Ini kan nanti Ruangan teman-teman kan dari keuangan, BPKD ingin menginputkan silpa, katakanlah, tapi nggak muncul di pilihan sini. Hanya munculnya Bapenda. Aja kok. BPKD ya, Badan Keuangan dan Aset Daerah. Ya, ini belum sampai input komputer ya. pembiayaan. Terus, udah muncul dia. Nah, Dan ini sudah ada pembiayaannya di dalam pernyataan modal. Nah, itu yang sering dilupakan. Cara inputnya ketika jadwal berjalan. Nah, sebentar ya kita ya. Kita 2027 saja. Izin Pak, Nanti teman-teman ini ya, Bu. ini menggunakan akun Sekda ya Pak, atau bisa akun Bapeda untuk input pendapatan ini? itu pun Oke. masih kurang itu. Tambah dari Tadi sekarang. untuk mengaturnya itu menggunakan admin daerah. Jadi memberikan akses SKPD mana yang ada pendapatan, SKPD mana yang ada pembiayaan itu mengaturnya menggunakan Tapi bisa admin daerah. bisa tetap hijau ya. Itu. Nah, untuk inputnya bisa dilakukan dari akun pengguna anggaran, akun kepala SKPD, atau akun kepala unit SKPD. Atau bisa langsung dibantu melalui admin keuangan menginput. Kayaknya saya izin contohkan ya. Oh, admin keuangan Pak ya? Ya, tapi admin keuangan Jadi berarti gimana dalam Kang? konsekuensi Tutup hanya ya, satu minimal akun. waktu konser nih Pak. Kan semua data pendapatan SKPD akan lebih baik jika dilakukan oleh masing-masing SKPD. Oke, Gitu. ya kami selama ini Karena sih yang diberikan kewenangan. tapi biasanya kami pakai ini Pak, akun Sapu Jagat itu, jadi satu orang yang inputkan pendapatan Pak. Ya tidak masalah juga. Bisa dilakukan juga melalui akun masing-masing SKPD atau ya itu satu jagat tadi itu yang kayak Ibu bilang.
Karena pasti Jadi teman-teman kita sudah rapat tuh sambil nahan ada lapar gitu postur ya. pendapatannya Ya, kayak baik. gitu. Terima kasih Pak. Silakan dilanjut. Nah, Itu nggak ini ini banget ya. selanjutnya teman-teman dalam Mereka menginput mungkin nggak membayangkan pendapatan gimana prakteknya gitu ya. jangan keliru juga. Maksudnya, nah, Nggak lucu. kita kan ada dapat ini ya, teman-teman, bagi hasil pajak rokok dari provinsi. Nah, bagi hasil pajak rokok dari provinsi ini, kebanyakan kemarin itu disalah gunakan tahun 2002 di Bapenda ya, masuknya ya, bukan di Bapenda, Pak. keuangan ya. Iya, Pak. Ya dana transfer aja yang di keuangan ya. Nah, jadi ini itu gambarannya itu apa yang ada di pendapatan harusnya yang diletakkan di sumber pendanaan pada belanja. Nah, itu tuh nanti kaitannya dengan pemenuhan pajak yang ditentukan penggunaan itu Ibu. Sorry, Pak kabar Mas. Pak Heru, misalnya 10% PKB untuk wah, kemudian bagi hasil pajak 37,5% yang untuk kesehatan, pembayaran BPJS, dan sisanya di luar BPJS, Anggarannya pembayaran nunggu dari BPJS, keuangan. dan sebagainya. Karena itu dikontrolling semua di misalnya ini kita cek ya si pokok. Nah, ini kan 50% untuk mendanai masyarakat, kesehatan masyarakat, dan penegakan hukum di luar dari 37,5%-nya atau sisanya 12,5 ya. Nah, ini penggunaannya kalau tidak dialokasi Enggak, enggak. udah salur lagi karena teguran dari ujian. Sudah. Nah, ini tidak ada bagi hasil pajak rokok nih. Kita saja. Iya, tidak ada sumber pendanaan yang menggunakan bagi hasil pajak rokok. Gimana caranya kita mau tahu digunakan di kegiatan mana gitu. Kegiatan dinas kesehatan itu apa ya? Ya. Nah ini ya, di sini ya Ibu ya tempat nyimpan bayar BPJS-nya ya. Iya Pak Heru, benar? Siap, siap, siap. Ya, Pak, di rekening di itu, Pak. Iya di kegiatan ini ya, ini di dinas mana ya? Dinas kesehatan ya Kesehatan. harusnya ya. Iya, Pak. Iya. Nah, kalau kita cek di kegiatan dinas kesehatan aja ya. Iya, betul. Nah, Dinas kesehatan. iya, betul. Nggak perlu. Nah, kita cek dan kita lihat ya sama-sama RK-nya. Oke, oke. Ya, yang sudah direkomendasikan. Nah ini benar sudah apa untuk pemenuhan penggunaan pilih sumber dana. Itu. Bagaimana sumber dananya menggunakan bagi hasil pajak rokok. Nah, rokok ini ya. Nah, kalau kita di apa namanya
di provinsi kita pakainya kan yang pajak rokok. Nah, teman-teman di kabupaten kita silakan kita pilih yang pendapatan bagi hasil pajak rokok. Itu dipilih. Jadi jangan keliru, kita dapat bagi hasilnya bukan pajak rokoknya. Kita mencatat pendapatan bagi hasilnya sehingga akan terbaca otomatis untuk pemenuhan itu. Dampaknya lumayan besar. Ada opsi PKB, ada PBJT tenaga listrik, ada hasil pajak rokok. Itu lumayan bahaya kalau tidak dipenuhi. Seperti itu. Izin Pak. Izin Pak Roli. Iya Pak, silakan. Iya Pak, silakan. Suaranya hilang Pak. Ulang bagian yang terakhir. Beberapa menit, mungkin 5 Iya menitan. Pak. Oh gitu. Oke. Jadi maksudnya Pak, untuk tadi itu kan kita melihat contoh untuk pemenuhan salah satu tematik bagi hasil pajak rokok, pajak-pajak yang ditentukan penggunaannya. Nah itu hal yang sama pun karena kita salah penggunaan sumber dana, jadinya agak sulit kita memenuhinya. Hal yang sama terjadi di yang OPSN yang PKB, kemudian BPJT tenaga listrik, itu sama semua pengaturan-pengaturan yang harus memperhatikan tentang sumber pendanaan. Jadi meskipun sub kegiatannya kita ada, kemudian rekening belanjanya betul, alokasinya ada, tapi labeling sumber dananya keliru, datanya tidak yang akan berkurang muncul juga, semakin Pak. itu. Seperti itu, Pak Heru. Izin Pak, tanya kembali Pak. Untuk memperbaiki ini Pak sumber pendanaannya, misalnya nih dari pendapatan dulu. Nah, apabila yang di kegiatan A itu dia dapat dari dana, terus ada sumber dana yang kegiatan yang lain itu dari BBH gitu, cara menggantinya di sistem seperti apa? Terus mungkin kalau umpamanya kasusnya di perangkat daerah ini Pak, kalau dia salah input sumber pendanaannya untuk revisinya seperti itu Pak, biar kita sama-sama tahu gitu untuk mengedes mereka gitu. Oh, maaf Pak, tadi agak terputus-putus suaranya Pak. Boleh diulang Pak? Strategis itu kan ada dua sebenarnya, dua Oke ini Pak, sudah untuk mengganti sumber pendanaan Pak, misalnya di perangkat daerah ada salah input gitu Pak pendanaannya, yang kita ini ingin memperbaiki data sumber pendanaannya itu. Itu di sistem seperti apa biar kita memberikan pemahaman ke OPD itu bisa, ataupun kita sendiri pun bisa melakukannya. Kemudian nanti cara menginput silpa dan pembiayaannya Pak nanti Pak. Oke. Siapa? Jadi gini, kita tambahkan dulu ya, kita coba masuk dulu dari kegiatan enggak, yang diutamakan yang poin aja Pak. Iya. Ah, Nah, karena ini kalau kita lihat kegiatan ini kan tidak ada sumber dari bagi hasil pajak rokok tadi. Kita ingin menambahkan, nambah ini nggak bisa ujuk-ujuk langsung di rincian belanja karena kiblatnya tetap berada. Ide berarti kita harus menambahkan subkegiatan. Nah, ingat menambahkan sumber pendanaan pada subkegiatan bukan berarti menaikkan pagu anggarannya. Bisa saja terjadi, misalnya dari total sekian ya, total Separuh-separuh. ya di sini saja. Nah, ini ya, apa? Terdengar suara kami?
Nah, ini sudah ada sebenarnya ini pendapatan bagi hasil pajak rokok ini sebenarnya pendanaannya sudah benar ini, tapi nilainya masih ditumpuk di sini semua. Oke. Jadi kalau yang Silakan tidak diberikan terbahas waktu itu di sini salah satunya karena dengan ini ya, mengerjain misalnya berapa gitu, waktunya itu 10% ya memang tidak terbahas. dari total pendapatan bagi hasil pajak rokoknya. Silakan diinputkan di sini. Kemudian di rincian belanjanya di mana yang menggunakan bagi hasil pajak rokok. Begitu kira-kira untuk teknisnya. Jadi kan berarti kita merubah untuk menambah sumber dana, terus kita naikin pagu juga seperti itu. Memang harus dilakukan oleh admin Bapeda, membuka kunci subkegiatan, kemudian eh, akun PA masing-masing SKP lah yang melakukan ubah editing subkegiatannya untuk menaikkan pagunya. Dan bukan menaikkan pagu, mohon maaf, merubah pilihan sumber pendanaannya. Karena di dalam rincian belanja sini sudah tidak bisa memilih lagi sumber pendanaan yang memang tidak tersedia pada kegiatan. Dia selaras. Gitu. Ini kan pilihannya DBH semua nih, DBH semua. Nah, mungkin waktu input pilihan yang muncul yang paling atas itu terus dipilih gitu. Waktu laporan tematiknya tidak terekap seperti itu. Sebenarnya bagus Iya. ini sudah ada tadi setelah Kemarin dicek kan sudah tadi dilihat kita kan cek ini bersama sebenarnya. sumber dananya sudah ada gitu ya. Tapi karena memang si rincian belanja yang menggunakan Iya. sumber dana Bonus ya bagi Kak. hasil pajak rokok pada subkegiatan pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat itu tidak Iya. ada, Ya mungkin ketika kasih divalidasi catatan nilainya gitu. jadi nol, numpuk semua di DBH. Cara Termasuk yang perbaikinya silakan pakai sumber dananya. ada ikutan lainnya ini. Validasi nilainya akan muncul lagi. Tapi kalau memang belum ada sumber dananya, silakan tambahkan dulu di subkegiatan untuk kemudian digunakan di rincian belanja. Kayak gitu. Nah, kita lanjut untuk input silpa dan lain-lain. Sebenarnya itu inputannya di pembiayaan tadi. Pembiayaan, penerimaan, tambahkan saja di sini. Kalau sudah ada perhitungan silpanya. Kemudian di belanja, itu nanti silakan kita gunakan referensi sumber dana ada sisa. Nah, ini sumber pendanaan ini kita tandai. Nah, khusus untuk sumber dana beberapa sumber pendanaan, misalnya ini buat Mana? nah ini dia DAK. Nah, ini sudah lebih spesifik. Silpa DAK, Ya. silpa apa? Nah, ini sudah ada silpa DAU, pendidikan, sudah ada, sudah spesifik silpanya. Silakan gunakan di belanja ketika memilih sumber pendanaan. Gitu. Nah, kalau bicara Kalau 2022 kita tidak kan, melabelkan pentingnya lagi sumber pendanaan ini pada belum ada nih belanja, kita sekarang ini tidak akan laporan pernah tahu nilai silpa sorry. kita pada belanja yang kita gunakan Saya apa. dengan yang laporan bulanan ini laporan bulanan. Sementara perhitungan kita sudah ada, Pak. Perhitungan sudah ada, sudah diinputkan di penerimaan. Ya. Ya. Nah, ketika uang itu silpanya digunakan untuk apa? Ketika ditanya laporan dari teman-teman pemeriksa, dari BPK, inspektorat, atau bahkan teman-teman tidak Berarti kan Bapak sampai hitung laporan ulang lagi, 2022. teman-teman hitung ulang lagi, mana yang salah, bikin laporan lagi. Kalau sudah kita rapikan data-datanya, kita bisa tarik seenggaknya Oh iya, laporannya iya. otomatis di sistem. Seperti itu. Nah, ini nggak pas Heru. tuh. Untuk input pendapatan transfer itu Pak, apakah di admin keuangan kah atau Bapeda sini Pak? Pendapatan Nah, transfer. itu Nggak gini maksudnya. relatif. Ini Cuman kan berarti ini berlaku bisa di kalau pasal tadi kan sudah terlanjur menggunakan rincian belanja. Untuk melengkapi posternya silakan input pendapatan kalau di RKPD tadi ya. Tapi
Itu yang perlu diperhatikan angkanya kan tidak final, angka proyeksi sifatnya. Pemda saya nggak tahu nih. Proyeksi atau capaian prognosis realisasi dari tahun anggaran berjalan atau 2 tahun sebelum Pada kinerja belum. penyusunan menggunakan Informasi laporan audited seperti itu. Tapi kalau mau diinputkan di fase penganggaran pertanian keuangan juga tidak masalah, karena kita tahu bersama untuk alokasi pastinya dana pengembangan berada di penghujung tahun seperti itu. Oke deh Pak, kalau di keuangan. Karena kami juga mengoperatori di PAPD nih Pak, jadi kadang-kadang kalau mau disuruh input, kami di Bapeda ya ngikut aja nih, ngikut. Seperti itu Pak. Kalau memang di keuangan ya, nanti bisa kita kerjasama sama teman keuangan untuk bantu dilimpahkan ke keuangan dan kita melihat dari sistem aja. Mungkin bisa dilanjut Pak kalau umpamanya ada case-case lain Pak. Sementara ini saya sambil mengikuti aja Pak, kalau ada case yang saya ingat saya tanyakan. Siapa? Mungkin Kalau dari saya sih untuk updatingnya mungkin itu. Saya juga saran ke teman-teman kalau maksudnya ini kan sudah dibuatkan fitur-fitur untuk mengecek penggunaan sumber dana ya, penggunaan sumber dana pada belanja. Jadi kita ketahui satu daerah itu pakainya harus dapat dana apa saja gitu. Ini logika sederhananya ini kayak gini Pak Heru. ya takutnya lupa nanti kan bingung. Pendapatan Berarti teman-teman yang pasal yang tadi yang variabel itu apa perlu lalu catatan juga yang ini boleh dilakukan kita catatan aja logikanya, logika sederhananya ya itu harus sama dengan kas dan belanja. Artinya ini kalau katakannya Pak Heru PAD-nya 100, sumber dana pada belanja yang bersumber dari PAD dia 100. Tapi jadi ini kan apa kita katakan ya? Ini isi dompetnya ini. Nah, kegiatan dan rincian belanja yang menggunakan itu di sini. Ya kan? Ya harusnya sama dong list belanja dan rencana kita dengan isi dompet kita sesuai kemampuan. Harusnya kan gitu Pak Heru. Ini apakah sudah dijaga seperti itu? Belum juga Kode rekening Pak. Betul. Kode rekeningnya ganti depannya tuh. Karena kita salah-salah keliru dalam memilih, mungkin sudah mengantuk, sudah inputnya tengah malam, kita salah pilih akhirnya seperti itu. Ini dikontrol saja, kemudian di cross check. Ya, memang untuk kesempurnaan hanya milik Tuhan. Pak Heru berusaha untuk mengecek yang mandatory saja, kayak yang tadi bagi hasil pajak rokok, kayak penggunaan tematik DAO pendidikan dan lain-lain, gitu kan? Yang diamanatkan saja dulu kita penuhi. Menurut saya sih mungkin saja untuk mengatur sampai yang lain-lain nanti susun belakangan, ya. Seperti itu, Pak. Ya Pak, ngikut Pak. Mungkin sementara dari saya itu, saya izin kembalikan ke Mas Hari. Izin Pak. Yep. Baik, makasih Mas Ali. Gimana Mas?
Seru Pak. Nanti juga bisa ini kami minta untuk kalau bertanya-tanya nomor kontaknya beliau Pak. Iya, iya. Ya, nanti untuk depannya kalau ada kendala, nanti nomor kami, Mas Oli ya, kami kirimkan juga ke Bu Erlina nanti mungkin ya. Nanti biar komunikasi dengan Bu Erlina Pak Mas Heru. Ya Pak. Hmm. Baik, mungkin demikian Mas Heru dari kami. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti kalau ada kendala lagi di tengah jalan, misalnya dalam penyusunan dalam SPD, mungkin nanti bisa ditanya saja by WA. Seperti itu. Baik. Teman-teman yang lain masih ada kira-kira? Kalau saya cukup Pak. Cukup ya. Mas Heru cukup. Mas Heru leading penggunaan SIPD. Leadernya nih Pak, SIPD di kami. Baik, Pak Hari, kemudian Pak Lauli. Izin closing statement Pak sebelum kita akhiri. Kira-kira gimana ngelihat hasil inputan Kubar Pak? Bagian-bagian mana yang perlu kami perbaiki nih? Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Eri. Kalau dari saya mungkin menambahkan, yang penting dijaga dulu konsistensi perangkat daerahnya, baik kodifikasi maupun nomenklatur penamaan OPD itu sendiri. Nah, kemudian yang berikut, mungkin yang menjadi kisi-kisi itu terkait dengan bagaimana mandatory spending di dalam tahunannya. Tadi yang belanja pegawai itu maksimal 30%, terus kemudian ada nomenklatur baru untuk penggajian tenaga pendidik. Nah, itu kebetulan sudah ada rumahnya tersendiri ya. Jadi beda dengan untuk penggajian yang non pendidik seperti itu. Nah, ini memang kami mendapatkan amanah juga dari teman-teman lintas KL, baik dari KPK, kemudian maupun dari Kemendikbud seperti itu. Nah, kemudian secara inputan, nah secara perencanaan pembangunan, manakala nanti kaitannya dengan bagaimana, apakah pertanyaan seperti apakah perencanaan kita itu tepat sasaran, nah itu kita bisa menggunakan fitur DALEV seperti itu. Nah, tadi memang disampaikan oleh Mas Heru ada yang tidak muncul yaitu pergeseran kedua. Nah, itu mungkin nanti kami cek dari sisi tarikan database-nya. Mungkin itu Pak kalau tambahan dari saya Pak Heri. Dari Pak Toli cukup ya? Atau ada tambahan Pak? Poin-poin penting yang kami perlu perhatikan. Ya, Ini drafting yang baru kan ya? dari saya Perubahan lebih ke mengingatkan teman-teman selalu update regulasi, kemudian update SDs itu kan sudah disediakan pada fitur pengumuman dalam kerangka pemenuhan tematik, kemudian input di DALEV-nya, sinkronisasi data, dokumen 5 tahunan dengan 1 tahunan. Kebanyakan fitur-fiturnya dan panduan penggunaannya juga sudah dibuatkan. Nah, itu memang dilematikanya ini dalam penggunaannya nanti ada kendala atau seperti apa, nanti silakan saja berkoordinasi tetap dengan Sehari juga, saya juga boleh saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hari, Pak Loli. Saya kira kita sudah berada di penghujung acara, namun komunikasi kita tidak terputus sampai di sini saya kira Pak. Kami akan banyak belajar, kemudian nanti juga kami akan mencoba dari sharing-sharing yang Pak Hari dan Pak Roli berikan ke kami pada hari ini. Baik Pak,
saya ditugaskan mewakili Bu Kabid dan pimpinan di Bapeda Litbang Kabupaten Kutai Barat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada tingkah laku kami atau kata-kata kami yang kurang berkenan di hati Bapak. Dan yang paling utama kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Pak atas waktu dan ilmu yang Pak Hari dan Pak Loli bagikan hari ini. Saya kira kita cukup sampai di sini. Kemudian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Terima Ibu. kasih. Mohon izin Bapak Ibu.